terampil. Demikian pula, seseorang dapat melakukan sesuatu dengan benar, tetapi lambat juga dapat terampil. Itu menurut Robbins. Sedangkan menurut para ahli yang lain mungkin ada yang berbeda, pasti berbeda. Aspek apa saja yang terdapat dalam keterampilan berbahasa? Yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Mengapa keempat aspek ini sangat penting? Karena seseorang dikatakan memiliki kemampuan apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses yang harus dilalui dalam bahasa dan berbahasa ialah 4 aspek keterampilan berbahasa. Jadi saya akan menjelaskan dari keempat aspek itu. Jadi aspek yang pertama itu ada menyimak. Menyimak adalah keterampilan yang paling mendasar, karena menyimak tentu melakukan kegiatan menyimak, misalnya mendengarkan berita, cerita, dan berbagai informasi lainnya melalui TV, radio, dan lain-lain. Menyimak berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar hanya menerima informasi yang diperdengarkan saja, tanpa melalui penyerapan dan pembelian informasi dalam kinerja otak, sehingga hanya tersimpan dalam ingatan jangka pendek. Sedangkan menyimak adalah sebuah proses penyerapan. Terus yang kedua ada aspek berbicara. Keterampilan berbicara pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya sebagian orang yang mampu melakukan. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, misalnya ide, pikiran, dan isi hati. Kenapa dikatakan sebagian saja yang mampu? Karena tidak semua orang itu pede dalam berbicara. Misalnya kita disuruh memberikan pendapat, terkadang banyak yang lebih senang melalui tulisan daripada secara lisan, dikarenakan masing-masing karakter pada anak pasti berbeda-beda. Ada yang berani, ada yang pemalu, makanya kadang berbicara itu sangat sulit. Apalagi misalnya mau memberikan pendapat, pasti berpikiran takut salah, inilah, apalah, pokoknya banyak alasannya. Terus jadi guru-guru pasti harus kayak membantu gitu, misalnya dikasih tugas dari teks pidato, berpuisi, dan berdama biar melatih mental agar berani berbicara di depan umum. Terus ada aspek yang ketiga yaitu membaca. Membaca pusat memperoleh berbagai pengetahuan keterampilan dari menyimak. Berbicara dan menulis ialah membaca. Aktivitas membaca sama halnya dengan memperolehan. Misalnya membaca tuh kayak bisa dijadikan kayak hobi, tapi tidak semua orang hobi dalam membaca. Bisa aja dijadikan banyak buku tapi tidak pernah dibaca, dijadikan koleksi atau apa kayak pajangan gitu aja. Itu keterampilan membaca. Sedangkan keterampilan menulis tahapan adalah tahap keterampilan terakhir, menulis sebagai pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan orang yang gemar, pandai, dan telah menulis. Empat keterampilan tersebut saling berhubungan, namun menulislah hal yang paling utama. Mengapa dikatakan utama? Perbedaan utama antara menulis dan berbicara yaitu orang yang menulis
lebih berani daripada orang yang berbicara. Terus berbicara tanpa memiliki makna dan tujuan. Orang yang hanya pandai berbicara belum tentu pandai menulis. Ia lebih mengandalkan daya orasi daripada literasi. Intinya membaca sama